Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin ya. amin. Kita akan melihat ke AFF nih ya, di mana Betul. sebentar lagi akan mulai dilaksanakan ajang AFF di mana akan diikuti oleh 10 negara. Ya. Dan ternyata 10 negara ini pelatih timnasnya itu tidak ada yang pelatih lokal. Iya, Bro Ipung, betul. siapa aja nih? Ya, pelatih lokal mungkin cuma laku di Maroko ya, Bro. Oke, kembali ya ke AFF ya. Dari 10 negara, ternyata Mhm. memang kan tidak ada satupun nih yang pakai tenaga pelatih dari lokal gitu ya. Mhm. Dan ternyata pelatih yang banyak beredar di kawasan Asia Tenggara itu yang berasal dari Korea Selatan. Hmm. Kita lihat bahwa Indonesia, Vietnam, dan Malaysia itu memakai pelatih-pelatih yang berasal dari Asia Timur, dari Korea Selatan. Kemudian ada dua pelatih yang berasal dari Jepang yang menangani Kamboja dan Singapura. Gitu. Mhm. Dan ada lagi pelatih yang menangani kesebelasan Filipina yang berasal dari Spanyol Mhm. dan juga Brunei Darussalam. Hmm. Brunei Darussalam dengan ini dan Filipina asal pelatihnya sama dari Spanyol. Hmm. Sedangkan Myanmar dan Laos itu dilatih oleh pelatih asal Jerman. Hmm. Jadi ini menampilkan kultur-kultur sepak bola yang berbeda-beda gitu loh. Hmm. Ada kultur sepak bola yang berasal dari Asia Timur, ada yang berasal dari Eropa dan khususnya Jerman dengan Spanyol gitu. Ya. Yang Manopolking mana? Oh iya, Thailand. Ya lupa saya Hmm. sebut Thailand ya. Thailand tuh berasal dari Brazil ya. Oh. Manopolking nih blasteran Brazil dengan Jerman Hmm. sebetulnya. Jadi Jadi tadi dari AFF ini nanti ada pelatih dari Asia Timur ya, Korea ya, Selatan dan Jepang banyak 5 negara dan 5 negara lain dari Spanyol, kemudian dari Jerman dan dari eh, Brazil. Brasil. Wah, Iya, ini betul. seru banget ya. Afrika nggak ada ya, belum ada ya pelatih dari Afrika. Belum, belum. Oke, nah ini kalau dari Hmm. pelatih-pelatih yang seperti ini ya, yang dari berbagai mancanegara ini, kira-kira mana nih yang akan unggul dari sisi negara-negara pelatihnya itu sendiri? Yang jelas Maroko nggak ada kan? Ya kalau catatan rekor kalau dibandingin antar pelatih, tentu Pak Hang-seo lah yang paling menonjol di kawasan Hmm. Asia Tenggara ya. Hmm. Karena Pak Hang-seo sendiri sudah sejak 2018 kalau nggak salah ya, Hmm. menangani Vietnam. Dan puncak dari pencapaiannya Pak Hang-seo adalah ketika Vietnam bisa bermain di kualifikasi untuk memperebutkan tempat eh, wakil-wakil Asia di Piala Dunia. Walaupun Hmm. mereka tersingkir, tapi mereka adalah tim satu-satunya dari Asia Tenggara, gitu loh, Oh, yang bisa oke. dikualifikasi untuk penentuan negara Asia ke Piala Dunia Qatar, gitu loh. Ya, mungkin nanti Dan Indonesia menyusul ya, mudah-mudahan. Ya, lanjut. amin. Kemudian kalau kita juga melihat pada pencapaian yang berikutnya, mungkin Manopolking ya. Manopolking kita lihat kan sudah pernah menjadi juara AFF Hmm. gitu loh. Nah, peringkat berikutnya mungkin STY nih. STY Hmm. yang secara signifikan sudah bisa membangkitkan persepak bola nasional dengan gaya permainan yang lebih atraktif, kemudian juga dengan mentalitas yang berbeda dari Hmm. sebelum-sebelumnya Ya. gitu loh. Hmm. Nah, tentu kita juga berharap banyak dari STY. STY tidak berhenti sampai di Piala AFF karena Hmm. STY sendiri juga masih punya kewajiban untuk membawa Indonesia di Piala Dunia Under 20 Hmm. dan Piala Asia nanti di Uzbekistan. Ya. Jadi di Qatar, sorry, di Qatar di tahun 2024 untuk yang senior ya, Bro. Ya. Nah, tentu yang berikutnya ada pelatih-pelatih ya di Jepang ya. Jepang di sini megang dua ya, dua negara yang di asalnya dari Jepang yaitu dari Asia, dari Singapura dan Kamboja. Kalau nggak salah, ini yang Kamboja ini ada Keisuke Honda gitu loh, Hmm. legenda sepak bolanya Jepang Hmm. yang sudah malang melintang ke berbagai liga di Eropa, di Liga Rusia pernah bermain,
di Liga Italia pernah bermain, di Liga Australia dia pernah bermain. Artinya pengalamannya sudah sangat besar, sudah sangat banyak sebagai pemain. Hmm. Memang dia belum terbukti ampuh sebagai pelatih. Ya, Mungkin butuh proses lebih panjang ya. gitu loh. Mm-mm. Kemudian kita juga melihat pada Michael Weiss. Michael Weiss juga kemarin itu sempat mengejutkan penampilan Laos ya. Hmm. Laos yang eh, kemudian bisa mengalahkan Malaysia Iya. di Under 20 dua kali kan. Hmm. Itu apa artinya kan itu sebuah peningkatan yang cukup bagus ya bahwa Laos juga sudah mulai menunjukkan peningkatan. Nah, kita belum melihat pada sebetulnya Filipina yang banyak diisi oleh pemain-pemain naturalisasi gitu loh. Ini Hmm. juga kita harus waspadai gitu. Hmm. Karena pelatihnya eh, Filipina saat ini itu adalah jebolan dari sistem kepelatihan di Barcelona. Yang saya dengar Hmm. sih seperti itu. Dan dia pernah menangani kepelatihan di tingkat akademi ya di La Masia gitu loh. Nah, berbeda juga dengan pelatih Brunei yang juga berasal dari Spanyol. Nah, cuma masalahnya kalaupun pelatihnya asal Spanyol dengan kualitas atau dengan materi yang ada di Brunei rasanya agak sulit siapapun pelatihnya gitu. Hmm. Dengan segala respect ya, mohon maaf gitu loh, Bro. Ya. Kecuali mungkin mereka di training selama setahun penuh gitu ya, dibawa ke Spanyol, dibawa ke Inggris, mungkin bisa meningkat ya. Mungkin nggak kayak gitu, bro? Ya, ya kurang tahu juga ya apakah itu jadi cara yang paling efektif buat mereka atau tidak ya tergantung mereka yang paling tahu. Ya memang kan kalau Brunei kan penduduknya aja sedikit, pasti memilihnya juga dari pilihannya cuma sedikit gitu. Beda dengan Iya, Indonesia yang 270 juta, masa nggak iya, ada gitu yang bisa main bola dengan baik ya. Oke, betul, nah betul. itu profil-profil dari semua pelatih di timnas-timnas yang akan berlaga di AFF nanti. Dan Ya, Indonesia kan STY kemarin sudah bikin permintaan nih kepada PSSI. ya, betul. Ada 4 permintaan. Yang pertama minta transportasi ke mana? Ke Malaysia, ke Filipina. Malaysia dan juga ke Filipina pakai pesawat sendiri. Ya, Alasannya apa sih, bro? ya itu tadi, karena kan perjalanan ini juga kan menguras tenaga ya, dan Hmm. menguras kemampuan fisik, Hmm. menguras emosi juga Hmm. kadang-kadang ya. Jadi itu yang coba dihindari oleh apa STY. Hmm. Karena STY kali ini juga punya target yang harus juara gitu loh. Jadi Hmm. dia ingin supaya pemain-pemainnya lebih berkonsentrasi Hmm. untuk menghadapi laga tanpa harus memusingkan dengan persoalan-persoalan transportasi, akomodasi dan segala macam. Hmm. Jadi pokoknya pemain datang ya bertanding gitu aja. Jadi dia Hmm. tidak perlu lagi apa nunggu di Transit apa lah di segala bandara macam lah lah. segala macam. Iya, karena itu kan butuh butuh waktu juga, Bro. Iya. Dan yang membuat berbahaya adalah ketika di dalam satu pesawat ternyata ada yang COVID. Nah, itu kan yang terjadi dengan Elkan Bagot kalau tidak salah tempo hari sehingga dia tidak bisa bermain gara-gara itu. Betul. Dan Iya, kalau misalnya Indonesia menggunakan pesawat maksudnya reguler gitu ya, dan kita ketemu dengan eh, penumpang lain dan ternyata nanti ketika turun diketahui dia COVID, bisa-bisa satu tim nggak bisa main, kan kacau. betul. Ya. Betul, Bro. Permintaan kedua adalah eh, penginapan yang nyaman. Waduh. Iya. Iya, memang kan itu tadi ya. Konsentrasi juga kan banyak ditentukan oleh akomodasi ya. Ya. Akomodasi diantaranya adalah hotel yang memang harus proper lah. Hmm. Karena targetnya STY sekali lagi adalah juara. Jadi STY kalau memang keinginan-keinginan ini dipenuhi ya oleh pihak federasi, jadi Mhm. tidak ada alasan lagi buat STY untuk bilang bahwa Kalau kami kurang kasih. nih, kan gue udah bilang minta ini nggak dikasih sih, ya Nah, gitu itu kan. Sekarang lu udah dikasih, masa belum juara juga gitu kan? betul. Jadi memang yang diminta adalah di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Fairmont ya. Hmm. Itu kan kualitasnya bintang 5 bahkan. Hmm. Jadi ya itu tadi mungkin yang dibutuhkan adalah suasana yang benar-benar bisa membuat para pemain bisa beristirahat dengan baik. Ya, Gitu. betul, betul. Berikutnya minta sepatu.
Ya, ini sebetulnya warning ya atau semacam kode ya Hmm. buat para pebisnis atau para produsen sepatu ya. Bener nih. Aparel Setelah kemarin aparel dari kaos ya, gitu kan. Sekarang sepatu eh, nih. Wah, ini kode sepatu nih, kode. kode gitu loh. Cobalah, ini pemain-pemain nasional di endorse lah dengan Ya. sepatu-sepatu buatan lokal sekalipun ya. Karena saya tahu sepatu bola buatan lokal ya seperti Specs, gitu ya, Sportex segala macam itu kualitasnya juga hampir sama kok sebetulnya Hmm. dengan kualitas-kualitas sepatu dari Nike atau Adidas gitu loh. Ya. Karena lagi-lagi ya sepatu-sepatu Nike Adidas itu diproduksi sama di Indonesia juga gitu loh. Mendingan langsung merek sendiri ya kan, lebih Iya, keren lagi kan. Ibaratnya betul. apa namanya, fee-nya atau uang sponsorship atau segala macamnya masuk lagi ke dalam negeri. Dan yang keempat Betul. permintaannya adalah ditonton di GBK. Nah, Nah, ini yang nah susah nih. ini kode juga nih, kode Ya. keras nih buat para apa stakeholder sepak bola nasional, bukan Hmm, cuma di pihak federasi. hmm, Karena federasi sendiri sepertinya sudah mengamini hmm, bahwa untuk laga kandang Piala AFF kita akan menghadirkan penonton. Tinggal hmm, bagaimana kesiapan dari pihak keamanan hmm, dan Kemenpora gitu ya. hmm, Nah, tentu dengan banyaknya permintaan, banyaknya antusiasme para penonton sepak bola nasional hmm, setelah tragedi Kanjuruhan, tentu kan ini juga absen yang cukup lama sebetulnya. Jadikanlah bahwa momentum ini sebagai pembelajaran dan sebagai cara mengaplikasikan bagaimana pengamanan di stadion dengan cara yang benar setelah hmm, kita dilatih katakanlah, hmm, kemudian dibentuk transformasi nasional, hmm, komite transformasi sepak bola nasional, hmm, kemudian aplikasinya adalah pertandingan. hmm. Jadi ini aja ini sebagai bagaimana apa yang sudah didapat ya aplikasinya adalah pertandingan kandang kita gitu, di Ya, GBK. jangan sampai kandangnya cuma ada di Malaysia lawan Brunei. Iya Iya kan? betul. Iya. Betul. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai pelatih-pelatih di Asia Tenggara ya. Hmm. Menurut Sobat sendiri yang paling jago nih di Asia Tenggara siapa nih pelatihnya yang paling keren? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.